Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu. Tanpa terasa kita sudah memasuki di awal bulan November. Ada yang berulang tahun di awal November, saya ucapkan happy birthday. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang, sejahtera, dan kasih karunia menyertai saudara. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam renungan harian ini. Kita angkat pujian, kita sembah Dia, dan kita dengar firman-Nya. Apa sih yang mau Tuhan katakan buat kita? Haleluya. Mari. Sebab Tuhan itu baik, layak untuk kita sembah, layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Selamanya kasih setianya. Siapa yang sudah merasakan kasih setia Tuhan selama bulan Oktober? Haleluya. Dan baik, Tuhan sungguh baik. Dia sangat baik. Kasih setianya untuk selamanya. Buat kita semua, buat saudara dan juga buat saya. Buat kita semuanya. Dimanapun saudara berada, Tuhan baik. Amin. Kita layak bersyukur. Berbagimu, amin Tuhan. Allah yang kuasa, hanya Dia Allah yang berkuasa di dalam kehidupan saudara. Jadikan segalanya. Amin, amin. Syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib dan berkuasa. Amin Tuhan. Haleluya. Sangat baik buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih setianya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Kau baik. Kau sangat baik Bapa. Untuk selamanya kasih setianya. Oh Yesus, Yesus. Baginya, amin. Syukur hanya bagimu. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Haleluya, amin Tuhan. Segalanya, amin, haleluya. Dia yang menjadikan segalanya buat saudara dan kita semua. Allah yang sangat berkuasa. Amin, haleluya. Di hadapan selamanya. Kau sangat baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kau baik, Kau sangat baik Bapa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
bahwasanya kasih setiamu bukan untuk sementara, bukan untuk 1-2 hari, tetapi untuk selamanya sampai pada kekekalan. Itulah kasih setiamu ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Emmanuel yang kau berikan bagi kami, Putra Tunggal Allah yang kudus dan Allah sendiri yang ada di dalam Yesus. Lamanya, amin. Oh haleluya, kasih setianya. Haleluya, mari kita sembah Dia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami layak bersyukur Bapa, kami layak berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih dan setiamu bagiku Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Bapa, terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Tiada kata-kata yang lain Bapa, hanya syukur ini Tuhan yang bisa kami naikkan bagimu untuk segala hormat kemuliaan-Mu. Sepanjang hidup kami Bapa, dari awal bulan Januari sampai hari ini Bapa, kami memasuki di bulan November. Engkau ada bersama kami setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kami layak bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sangat baik. Engkau teramat baik buat kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mau duduk manis Bapa untuk dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang bersama dengan kami untuk menikmati renungan harian kita sehat, kita kuat, yang Kau selalu hadir di kehidupan mereka, di rumah mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada, di mobil mereka mungkin Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, karena hari-hari kami selalu ada bersama-Mu, detik-detik dan waktu kami selalu ada bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Saya mau memberitahu dalam 1 bulan, adakah mujizat atau adakah perayaan? Misalkan saudara ulang tahun, mungkin saudara mendapatkan baby, atau mungkin saudara pindah rumah, atau mungkin saudara membeli satu kebun dan yang lain sebagainya, atau bisa bepergian dalam keadaan pandemi seperti ini. Saya yakin pasti ada. Ya, amin apa enggak? Bu, saya justru gak mengalami mujizat, tapi saya mengalami masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mengalami masalah, itu adalah bagian dari mujizat. Kenapa? Saya yakin Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa jalan keluar.
penyelesaiannya. Saya yakin Tuhan memberikan masalah juga memberikan solusinya dan selesai. Betul nggak? Bu, anak saya kan mau cerai karena tengkar begini begitulah, kakauran begono dan yang lain sebagainya. Tapi endingnya, puji Tuhan Bu, anak saya ternyata nggak jadi cerai. Karena mereka saling memahami, mereka saling mengerti, mereka saling introspeksi diri, akhirnya tidak jadi cerai, bla bla bla, dan begitu banyak masalah. Itu adalah bagian dari berkat. Dalam segala hal ucapkanlah syukur. Ibu enak sih ngomongnya, karena ibu pendeta bisa ngomong cuma di depan loh. Kita harus menjadi pelaku firman dong, amin. Bukan hanya bisa berbicara, tetapi kita harus bisa melakukannya. Apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Nah, mari kita menghitung hari kita. Sampai tanggal 31 kemarin, dari Oktober aja ya, 1 sampai 31 Oktober. Adakah berkat, adakah masalah, adakah sukacita, adakah kegirangan yang luar biasa. Saya yakin pasti ada sukacita juga ada masalah, ada yang ditinggal oleh keluarga, meninggal karena COVID-19 dan banyak hal, tapi itu adalah bagian dari berkat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah rencana Tuhan. Dan percayalah, gak enak segala rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena apa? Karena yang mengatur kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kalau saudara mau memiliki kekecewaan, monggo silahkan kecewa ya. Kalau saudara mau sakit hati, monggo silahkan sakit hati. Kalau saudara mau marah, silahkan saudara marah, gak usah ditahan. Kalau saudara mau berteriak-teriak, silahkan saudara berteriak. Kalau saudara mau menangis, silahkan saudara menangis, tidak ada yang larang. Tapi mau saya ingatkan, jangan sampai matahari terbenam. Haleluya, amin. Hari esok memiliki kesusahan dan kesenangan serta masalahnya sendiri. Biarlah hari itu selesai, hari itu maka kita bisa mengucap syukur. Di dalam Mazmur 136, awal kata dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 itu pembuka dan penutup itu ucapan syukur. Ayo kita lihat ya ke sana. Jadi monggo silakan saudara mau apa saja terserah, tetapi saya mau ingatkan kalau saudara anak Tuhan Yesus, kalau saudara orang yang beriman kepada Yesus, beriman kepada Kristus, saya tidak berbicara agama, saya berbicara kepada Sang Pencipta. Kalau saudara percaya kepada Sang Pencipta, Dia tidak akan menciptakan hal yang jahat, hal yang tidak baik. Tetapi Sang Pencipta selalu di dalam koridor buat saudara itu yang terbaik. Nah, ketika saudara mengerti itu, saudara bisa bersyukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, maka engkau akan memperoleh kekuatan ekstra daripadanya. Amin. Nah, saya ajak Bapak Ibu masuk ke dalam Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Tahukah saudara bahwa saudara ini adalah orang-orang pilihan Allah yang ikut mendengarkan di dalam ibadah renungan harian kita Sehat Kita Kuat ini. Semua saudara adalah Israel Allah. Karena apa? Karena mau memasang telinga dan membuka hati untuk mendengarkan. Saya tidak berbicara agama, apapun agamamu itu semua baik. Amin. Nah, itu semua baik. Ketika kita ada di sini, kita sama-sama Israel tebusan Tuhan gitu ya. Kita adalah Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Haleluya. Mari kita lihat kita baca ya di dalam Mazmur. Ini ayatnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Kita dapat memulainya dari Mazmur 136 ini yang diawali dari gini. Diawali dan diakhiri dengan kata-kata bersyukurlah, itu di ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi dalam
Injil Kejadian ya. Jadi Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia berbentuk gelap gulita, Allah berfirman, jadilah semua yang dia katakan selama 7 hari itu. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah siang, jadilah malam, dan yang lain sebagainya. Saudara kalau mau nanti baca sendiri ya dari kitab Kejadian. Nah, di sini dikatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini di awal bulan November kita diberi firman Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan bukan hanya 1 detik, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, tetapi tidak, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ditulis di sini kasih setia Tuhan khusus hanya orang Kristen, enggak ada khusus hanya orang Katolik, tidak. Berarti untuk semua, karena saudara yang mau mengikut, saudara yang lagi mendengarkan, bukan mau ya, maaf saya cabut itu. Yang saya maksud mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui saya yang ada di dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, saudara memperhatikan. Maka kasih setia Tuhan itu untuk selamanya buat saudara dan saya. Wah, haleluya. Berkali-kali dalam pasal ini kita diingatkan pada alasan utama dan satu-satunya untuk menaikkan ucapan syukur kepada Allah kita yang luar biasa. Amin. Yakni bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, itu yang dia katakan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bukan sementara, bukan hanya sebentar, tetapi selama-lamanya. Kita dapat menggunakan waktu sepanjang bulan ini untuk belajar tentang mengucap syukur. Dari Mazmur 136 kita mengawali di hari ini, kita mengawali dengan sukacita, dengan yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita masuk tanggal 2, dari kemarin kita sudah memasuki di awal bulan November yang membawa berkat karena Tuhan untuk selama-lamanya memberikan kasih setianya buat saudara dan saya, buat kita semua. Wah, berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Nah, dan pemazmur mengingatkan kita akan keajaiban-keajaiban besar yang diperbuat oleh Allah sendiri. Yuk kita baca ya dari ayat 1, saya ajak sampai ayat 16 aja ya. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Dan saudara akan lebih mengingat ketika saudara bersekutu bersama. Sebelum saudara tidur, saudara bisa mengulang kembali untuk pembacaan di dalam Mazmur 136 ini sampai ayat 26. Saya ajak saudara sampai di ayat 16. Yuk kita perhatikan, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi di ayat 26 sudah saya bacakan. Kita sudah baca bersama-sama di ayat 26. Nah sekarang dibuka ayat pertama, bersyukurlah, ditutup bersyukurlah. Berarti pembukaan dan penutupan harus bersyukur. Di tengah-tengah bersyukur ini ada apa di dalamnya? Masuk ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Nah, di situ jelas ya, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita punya Allah yang akbar, kita punya Allah yang pertama yang memiliki langit dan bumi, pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya, termasuk menciptakan saudara dan saya melalui Adam dan Hawa. Jelas? Lanjut. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah itu ya Tuhan itu sama saja. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Siapa yang melakukan keajaiban besar? Allah, yang kita panggil Allah dan yang kita sebut Tuhan. Karena Dia segala-galanya, bukan manusia yang biasa, tetapi Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dan kita menyebut Dia juga Tuhan.
Ya, nanti ini kalau ini semakin dalam nanti ya. Nah, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini pemazmur mengingatkan kepada kita akan keajaiban-keajaiban besar yang diperbuat oleh Allah sendiri. Itu di ayat 4. Saudara bisa melingkarinya ya. Ia menceritakan tentang karya penciptaan Allah yang dihasilkan dengan kebijaksanaannya. Amin. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan di ayat 5. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita memasuki di awal November, akan berakhir di tahun 2020. Kita sudah dibawa ke sini untuk diingatkan bahwasanya kasih setia Tuhan itu bukan yang sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Ada amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah Israel Allah, Engkau adalah tebusan Allah. Kita masih ada di dalam perjanjian lama ini ya. Kita belum masuk ke kelahiran Yesus loh ini. Kita masih ada di sini. Keajaiban itu terus berjalan gitu ya. Di ayat yang kelima sekarang, ayat yang keenam. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang menghamparkan bumi. Amin. Selanjutnya, ia sendiri yang menyebutkan satu demi satu perbuatan Allah dalam membebaskan umat pilihannya dari perbudakan di Mesir. Jadi pembelaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa buat kita. Di ayat yang ke-6 ya, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 7, kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Apa benda penerang yang besar? Bulan dan bintang. Bahwasanya bulan, matahari dan bintang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika siang hari itu yang menjadi penerang adalah matahari. Ketika di malam hari yang menjadi penerang adalah bulan dan bintang. Ketika bulan tertutup dengan awan, masih ada bintang menjadi penerang seluruh bumi loh, seluruh dunia. Wow, luar biasa. Itu yang Tuhan kerjakan dan diberikan buat kita. Ayat yang ke-8, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan sangat memperhatikan kepada kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita itu terus dalam kegelapan, kita terus dalam kepicikan, kita terus di dalam masalah persoalan, kita terus di dalam ketakutan. Tuhan gak suka yang seperti itu. Kita terus ada dalam sakit penyakit, enggak, Tuhan gak suka itu. Tuhan membebaskan setiap saudara dan saya, yaitu dengan kata-kata yang saya ambil di sini, benda-benda penerang yang besar ya, matahari untuk menguasai siang. Itu bukan sementara loh, bahwasanya untuk selama-lamanya. Itu terbukti kasih setia Tuhan. Jelas ya. Di ayat yang ke-9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat 10 saudara bisa melingkari, kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan bisa bertindak ketika orang-orang Mesir begitu jahat. Dia bisa bertindak sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa, Allah itu bisa, Tuhan itu bisa ya. Saat kita dengan seksama merenungkan gambaran dari penciptaan dan pembebasan yang terdapat dalam Mazmur 136 ini, kita akan mudah menemukan alasan untuk bersyukur kepada Allah setiap hari dalam bulan untuk bersyukur ini. Kita bisa dalam perenungan ini ya, kita bisa mengerjakan, melakukan
Nah, ini kita baca dulu sebentar ya. Tadi berhenti sampai di ayat 10 dulu ya. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, itu untuk selama-lamanya. Dan membawa Israel keluar dari tangan-tangan mereka, itu juga untuk selamanya. Jadi dalam segala perbudakan, dengan masalah persoalan, dengan hal yang menakutkan buat saudara, dengan sakit penyakit yang rasanya gak kunjung datang. Waduh, nantikan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara percaya? Haleluya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, itu juga bahwasanya untuk selama-lamanya. Kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, itu siapa? Tuhan, karena kasih setianya. Ayat 14, dan untuk menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, siapa? Ya Tuhan Allah. Untuk kapan? Untuk selamanya. Dan campakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, itu juga untuk selamanya. Ini loh pekerjaan Allah, segala mujizatnya. Maka di sini judulnya kasih setia Allah kepada orang Israel. Kalau saudara adalah orang-orang Israel, saudara ada di dalam firman ini. Jadi kalau saudara punya masalah, itu bagian dari berkat. Jangan sampai saudara salah paham dan mengutuki Tuhan. Saudara bilang, apa Tuhan itu? Gak cocok, Tuhan itu gak adil. Buang itu semua, cepat cabut ya. Cabut dari pikiran saudara, cabut dari hati saudara, cabut dari perkataan saudara. Terutama di hati dan di pikiranmu, cabut itu dan stop dalam perkataanmu. Jangan sampai salah paham dengan Tuhan. Saya dalam waktu pelayanan saat-saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mengolok-olok Tuhan, yang menghujat Tuhan. Saya cuma bisa menangis, saya cuma bisa katakan, Bapak ampuni mereka, karena mereka itu tidak bisa memahami akan kebaikanmu yang melebihi dari masalah mereka. Itu yang saya katakan kepada Bapa di sorga. Nah, hari ini kita mengawali memasuki di tahun bulan November di tahun 2020 ini, Tuhan memberikan penjelasan yang luar biasa melalui firman-Nya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, itu bahwasanya untuk selamanya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, itu untuk selamanya loh ya. Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya, itu untuk selamanya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di sini yang mau saya katakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi apapun yang saudara alami, janganlah saudara salah paham dengan Tuhan. Janganlah saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Baca di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26, ulangi berkali-kali sampai saudara ngelontot dan memahaminya. Firman Tuhan bukan didengar tapi dilakukan. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, nah dalam keterpurukan kita, dalam ketidakpunyaan kita, dalam ketidakbisaan kita, dia memperhatikan untuk selama-lamanya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Jangan takut, kalau dukun bertindak, Roh Kudus jauh lebih bertindak atas hidupmu. Ini loh. Dan membebaskan saudara dari para lawan kita. Sakit penyakit. Hari-hari ini begitu banyak sekali orang-orang itu berbicara tentang kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Dan saya juga melayani itu gitu ya. Jadi saya tahu, saya katakan, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, kalau engkau mengalami hal yang sedemikian, seperti apa yang tertulis di dalam ayat 24 ini, dan membebaskan kita dari para lawan kita. Siapapun yang menjadi lawanmu, engkau dibebaskan. Bukan sementara, tapi untuk selama-lamanya. Ada amin? Yes, haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang dimenangkan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Jangan takut, engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan mati kelaparan, tetapi Tuhan akan selalu menyediakan bagimu.
sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Pemeliharaannya dahsyat buat engkau dan buat kita semuanya. Jangan takut ketika engkau ada di kota, ketika engkau ada di desa, ketika engkau ada di pulau, ketika engkau dimanapun, jangan takut. Tuhan yang akan pelihara engkau dengan caranya. Baik itu makanan rohani, baik itu makanan jasmani, engkau akan memperolehnya. Maka dari itu di ayat 26 nanti kita baca bersama-sama lagi ya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai bulan ini, bulan yang baru ini dengan bersungguh-sungguh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya tulis demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat pertama kita baca bersama-sama dan kita tutup di ayat terakhir. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalamnya dari ayat 2 sampai ayat 25 pernyataan mujizat Tuhan diberikan kepada saudara. Di ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ketika Anda terpikir tentang segala sesuatu yang baik, ucapkanlah syukur kepada Allahmu, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat engkau. Masalah persoalan adalah berkat, ucapkanlah syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih kami memulai masuk di bulan November ini. Bapa, kami serahkan dan kami taruh semuanya dalam mezbah kudus-Mu Tuhan. Segala masalah persoalan kami, segala sukacita kami, apapun yang terjadi di dalam kami, baik itu kami diberkati ketika kami tidak diberkati, ketika kami sehat, ketika kami sakit, ketika kami menangis, ketika kami tertawa, ketika kami happy-happy, ketika kami ada masalah persoalan, kami tetap mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan sungguh nyata. Apa yang telah kami terima dari ini firman-Mu Bapa di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26, pembukaan dan penutupan, kita harus terus mengucapkan syukur karena kami tahu persis rahasia kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan hamba-Mu, di dalam renungan kita sehat, kita kuat, berkat-Mu melimpah di dalam mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang bukan sementara tetapi kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan mau setia, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.